Tempe, panganan tradisional Indonesia yang selama ini akrab di meja makan rakyat, kini bersiap menuju panggung dunia. Dari dapur-dapur kecil di Jawa melangkah ke UNESCO, tempe diusulkan pemerintah Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia atau WBTB. Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Endah T.D. Retno Astuti mengatakan, usulan tersebut sudah dilakukan sejak tahun lalu melalui mekanisme single nomination. Dalam seminar bertajuk Tempe dari Kearifan Lokal Menjadi Sajian Global di Jakarta, Jumat 19 Desember 2025, Endah berharap tempe bisa diterima menjadi WBTB Dunia ke-17 dari Indonesia. Saat ini, ada 16 WBTB asal Indonesia yang diinskripsi dalam daftar UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, keris, batik, angklung, tari saman, dan pantun. Tahun lalu, ada 3 WBTB yang ditambahkan Indonesia yakni reog, kebaya, dan kolintang. Endah berharap budaya tempe bisa meluas ke berbagai negara dengan penetapan sebagai WBTB dunia dan bisa berdampak terhadap ekonomi budaya sehingga meningkatkan kesejahteraan para perajin hingga unsur masyarakat lain terkait. Makanan berbahan dasar kacang kedelai ini sudah berakar kuat dalam kebudayaan masyarakat Jawa sekitar abad ke-16. Panganan ini tercatat dalam naskah sastra klasik Jawa Serat Centini yang mana disebutkan bahwa tempe sudah disantap sebagai makanan sehari-hari masyarakat di masa itu. Pembuatan makanan ini dilakukan melalui proses fermentasi, memuat pengetahuan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dan pelestarian inilah yang menjadi tujuan pengakuan tempe sebagai WBTB UNESCO. Sebab dari proses pembuatan tempe, tercermin nilai gotong royong yang melibatkan banyak orang. Selain itu, pembuatan tempe juga memuat aspek dimensi ekologis melalui pemakaian bahan ramah lingkungan untuk membungkusnya seperti daun pisang dan jati. Melestarikan pengetahuan lokal pembuatan tempe adalah hal penting. Tempe saat ini tak lagi menjadi makanan sehari-hari masyarakat di Jawa, melainkan hampir di seluruh Indonesia. Endah mengatakan, budaya tempe bukan hanya sebagai sajian, melainkan pengetahuan lokal yang diharapkan menjadi pengetahuan global. Tempe pun tidak hanya bisa dibuat dari kedelai, melainkan juga dari kacang-kacangan lainnya. Di tengah upaya membawa tempe ke panggung dunia, pemanfaatan dan pengembangan tempe menghadapi berbagai tantangan. Saat ini, bahan baku tempe di tanah air didominasi oleh kedelai. Mirisnya, lebih dari 80% pasokan kedelai justru diimpor dari berbagai negara. Sebagian besar kedelai diimpor dari Amerika Serikat sebanyak 2,37 juta ton dan Kanada sekitar 261 ribu ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor kedelai Indonesia pada 2024 mencapai 2,67 juta ton. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan 2,27 juta ton. Dari itu, jika tempe ditetapkan menjadi WBTB dunia, menurut Endah, pemanfaatan budaya tempe perlu terus diperkuat dalam sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku dan perdagangan untuk mendongkrak ekonomi budaya. Endah menilai, berbagai inovasi harus dilakukan seperti menggunakan jenis kacang-kacangan lain selain kedelai untuk pembuatan tempe. Direktur Promosi Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Undri mengatakan, komunitas berperan sentral dalam mendorong tempe menjadi WBTB dunia. Peran komunitas tidak berhenti untuk mendapat pengakuan dari UNESCO, tetapi juga dalam memanfaatkan dan mengembangkan budaya tempe dalam berbagai aspek. Pakar teknologi pangan sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk UNESCO M. Aman Wirakarta Kusuma menilai, peluang tempe untuk diinskripsikan menjadi WBTB dunia cukup terbuka. Menurut Aman,
Tempe merupakan pangan sehat yang kaya protein nabati berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan tren global saat ini untuk mengonsumsi makanan yang lebih sehat. Aman juga sepakat mengenai bahan utama pembuatan tempe yang bisa diganti dengan jenis kacang-kacangan lain di tengah tingginya impor kedelai. Guru Besar Bidang Pangan Gizi dan Kesehatan IPB University, Made Astawan mengatakan, salah satu peluang tempe untuk dimanfaatkan lebih luas adalah membaiknya citra tempe sebagai makanan sehat. Protein kedelai disebutnya memiliki fungsi fisiologis untuk menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung, dan menurunkan lemak tubuh. Kandungan peptida bioaktif tempe juga bermanfaat sebagai antioksidan, fagositosis, dan menurunkan tekanan darah.